Ribuan orang berkumpul di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan saat Paus Fransiskus hendak memulai tahun suci 2025 dengan meresmikan perayaan Gereja Katolik. Sambil mengenakan kursi roda, Paus Fransiskus mengetuk beberapa kali pintu suci Basilika Santo Petrus yang kemudian terbuka dan Paus melintas ambang pintu dengan diiringi suara lonceng di seluruh kota Roma. Prosesi ini sekaligus memulai misa malam Natal di Vatikan. Upacara ini adalah tradisi Yobel yang digelar setiap 25 tahun sekali saat umat Katolik melakukan ziarah ke Roma, dan Paus Fransiskus mendedikasikan Yubelium 2025 dengan tema harapan. Sebelumnya hari Kamis lalu, Paus juga membuka pintu suci di penjara Rebibbia sebagai simbol untuk memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik kepada para narapidana. Dalam homilinya, Paus Fransiskus mengatakan tahun suci adalah kesempatan untuk meringankan utang negara miskin dan berkomitmen untuk melindungi planet ini. Tujuan dari perayaan ini adalah membawa harapan bagi para tahanan yang suram dan tak berkesudahan, bagi tempat tinggal orang miskin yang dingin dan suram, serta bagi semua tempat yang dinodai oleh perang dan kekerasan. Di akhir misa, Paus mencium patung bayi Yesus dan pergi bersama sejumlah anak untuk membantu menempatkan patung bayi Yesus di tempat tidur bayi. Sementara di Bethlehem, Palestina, misa malam Natal dirayakan di bawah bayang-bayang perang Gaza. Misa malam Natal di tempat kelahiran Yesus ini dipimpin oleh pemimpin Gereja Katolik Tanah Suci, Kardinal Pier Battista Pizzaballa. Militer Israel yang menguasai tempat ini mengizinkan kunjungan Kardinal Pizzaballa ke Gaza untuk menghadiri misa, sementara dengungan drone Israel masih terdengar di luar gereja. Hari Sabtu lalu, Paus Fransiskus sempat menyatakan utusannya tidak bisa masuk karena pemboman Israel. Kunjungan Kardinal Pizzaballa terjadi setelah Paus Fransiskus mengkritik tindakan Israel di jalur Gaza. Bethlehem memang pusat penting dalam sejarah agama Kristen, namun umat Kristiani hanya merupakan sebagian kecil dari sekitar 14 juta orang yang tersebar di Tanah Suci. Di jalur Gaza sendiri, sejumlah umat Kristen Palestina mengikuti misa malam Natal secara sederhana di Gereja Keluarga Kudus. Mereka selama ini berlindung di gereja sejak perang antara Israel dengan Hamas dimulai 7 Oktober lalu. Dan mereka berharap perang segera berakhir sehingga tahun depan mereka bisa merayakan Natal di kota Bethlehem. Perayaan Natal di Bethlehem memang telah ditiadakan dalam 2 tahun terakhir dampak dari perang. Di Suriah, sejumlah umat Kristiani berkumpul di dekat biara bersejarah di Said Naya pada malam Natal untuk menyaksikan penyalaan pohon Natal yang menjulang tinggi. Perayaan ini memberikan momen kegembiraan yang langka di kota yang selama lebih dari 1 dekade dikenal dengan penjara terkenalnya yang menjadi tempat puluhan ribu orang ditahan oleh rezim Bashar Assad. Warga Suriah pun bergembira dan menyatakan tahun ini adalah tahun yang penuh kebahagiaan dan penuh kemenangan pasca runtuhnya rezim Bashar Assad. Biara Our Lady di Said Naya sendiri adalah salah satu tempat suci Kristen tertua di dunia yang diyakini dibangun pada abad ke-6 untuk didedikasikan kepada perawan Maria. Hi, saya Dubes Kamala, the United States Ambassador to Indonesia. During this special season, I am thankful for the spirit of friendship and partnership that unites the people of our 2 great and diverse countries. On behalf of the entire U.S. Embassy and Consulate staff in Indonesia, may this holiday season bring you love, joy, and prosperity.